1, 2, 3. A man that's tried to stare me down. When I look at you, you look at the ground. I don't know who he is, but I think that you do. That got me down. Who is he? What is he to you? That got me down. Who is he? What is he to you? One more time. That got me down. Who is he? What is he to you? Hey. Hey. Selamat datang di Hellcast. Berjumpa kembali dengan saya Wiz dalam acara Music Speaks. Music Speaks. Sekarang saya kedatangan tamu yang identik dengan Rica-Rica. Ya, ini putra Bali, kelahiran Manado. Bukan kelahiran Manado sih, asli Manado sebenarnya. Ya, selamat datang di Hellcast Bapak Bro Zio. Asik. Atau kita panggil Zio. Terima kasih Hellcast, terima kasih. Aduh, Zio. Ya. Gimana nih? Coba dituang dulu. Oke, sambil tuang ya, Zio ya. Zio, apa kabar Zio? Baik. Sehat Zio, sehat. Sehat. Oh. Masih hidup. Zio, Gimana? gimana Zio ini sekarang nih kayaknya antara lama nggak kelihatan atau karena pandemi ya. Pandemi. Tapi kreativitas tetap jalan kan? Jalan. Oh. Zio ini teman, aduh, udah berapa tahun kita temenan Zio? 98. 98. Dari tahun 98 ya. Tunggu aja. Oke, seperti kita ketahui Bro Zio atau Zio ya. Zio ini adalah musisi Bali yang mungkin banyak orang udah tidak asing lagi ya. Beliau ini adalah musisi yang sangat mumpuni, yang sangat handal dalam menulis lagu. Nah, sekarang kita akan mengupas tuntas mungkin tips-tipsnya dan mengenal Zio lebih jauh karena di Hellcast seperti kita ketahui siapapun yang inspiring pasti akan kita appreciate. Terutama yang memberikan vibe positif ya. Terutama bagi teman-teman generasi muda khususnya. Karena kita ada di Music Speaks, jadi saya khususkan kepada musisi ya, teman-teman yang ya mungkin pesan apapun yang kita dapatkan di Hellcast sekarang mungkin bisa dipakai teman-teman yang berkecimpung di bidang apapun, khususnya di musik sih. Ya, Zio ya. Siap ya. Ya, kita share-share ya Zio ya. Ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol santai. Oke, yang saya buka kerpean dulu Zio. Oke, yang pertama introduction kali ya Zio ya. Introduction ini Zio ini berapa lama sih main musik Zio? Cita-citanya emang jadi pemusik apa jadi pendeta Zio? Pertama cita-cita dulu pengen jadi arsitek loh. Jadi arsitek. Ya, tapi blok matematika gimana dong ini tidak jadi. Arsitek bukan arsitek religius kan Zio. Oke Zio, mungkin Zio mengenal musik ya karena Zio ini kan orang mengenal Zio, kalau saya pun Zio langsung kebayang Zio ini tangga nada gitu loh. Musik gitu lah. Yang berhubungan dengan musik ya. Positif pokoknya Zio, positif. Oke, Zio sejak kapan sih main musik? Kalau main musik secara ngeband atau apa nih? Kalau sebelumnya sih ya dari lumayan sih dari kecil awalnya suka sempat dulu les
Les drum. Les drum Awalnya pertama. malah dilesin drum dulu. Seneng sama alat musik drum. Itu kelas ya sumur anakku lah 10 tahun gitu. 10 tahun. Oh. Berarti Zio ini kan pemain bass kan? Ya, Weh, bass. basis pokoknya. Basis gitu. Kayak udah Zio bass gitu musik gini-gini malah. Oh, berarti pertamanya justru bukan bass langsung ya Zio ya? Enggak, Bukan ya, gitar, piano enggak, tapi drum ya. malah Itu sebenarnya good start Zio ya. Orang pertama kali belajar musik tuh kan rhythm pertama ya, rhythm, Zio, ya beat sih, ya. ya. Ya, drum itu sebenarnya good start lah di situ ya. Kayaknya ya. Ya, dari 10 tahun berarti ya Zio udah mulai seneng mengenal. seneng Iya sih. seneng lihat orang main drum kan apa ya, alat kan keren gitu kan, wah banyak yang dipukul gitu terus belakang Sempat les nggak, gede Sempat gitu. les nggak? Ups. Sempet dulu tapi cuma sebentar, nggak selesai tuh buku satunya, terus gurunya pindah. Gurunya hilang. Berarti lanjut otodidak abis itu ya. Habis itu ya Oke, lalu gimana perjalanan musik tuh langsung dari berhenti main drum langsung apakah langsung buat band atau gimana? enggak itu kan masih Awal SD, ya, awal. masih itu masih iya, kecil lah itu, masih buat senang-senang, buat Dengerin ya. suka aja dulu itu, jadi nggak kepikiran untuk jadi musisi gitu, nggak sama sekali nggak. Tapi karena suka aja awal, karena suka, lingkungan juga, keluarga kan suka, maksudnya mama saya juga dia ya bisa lah, maksudnya bukan yang pianis tapi bisa lah gitu main piano, dari opa juga, dari kakek ya. Kakek dia yang lumayan agak banyak bisa piano, gitar, Hawaiian terakhir. Tuanya dia main Hawaiian gitu. Oh. Jadi emang ya kayak gitu sih. Lingkungan musik ya. Nah, setahu berangkat saya dari situ. Zio ini ada di lingkungan musik ya. Berarti dari opa. Dari keluarga. Iya. Kebetulan dari keluarga ibu, karena di Bali kan keluarga ibu banyak. Ternyata dari keluarga bapak juga suka musik juga ternyata gitu loh. Jadi banyak keluarga dari bapak yang sampai hari ini yang bermain musik tuh ada gitu. Jadi ya memang dari bawaan kali ya. Iya, emang iya, suka musik gitu. Walaupun teman-teman walaupun tidak hidup di lingkungan yang keluarganya tidak bermusik, tapi kan kalau emang Oh sudah iya, niat, kalau udah niat kan ya. Kalau udah suka Tidak ya. harus hidup di lingkungan musik ya, tapi yang penting, tapi at least lingkungan musik gitu loh. Paling enggak temen di Ya, sekolah temen di gitu lah ya. sekolah itu sih, atau sekarang nggak ada sekolah ya. Sekarang Temennya balapan, sendiri main musik juga kalah. Maksudnya ya artinya nggak nyambung juga ya. bebas saja sih. Oke, lalu gimana? Terus, nah, abis itu abis buat itu band atau? belum SMP. Lanjut kemana? Nah, mulai seneng lihat bass tuh. Dari kelas-kelas SMP kelas 1 tuh udah mulai tertarik dengan alat musik bass. Gara-gara lihat waktu itu kan tahun berapa itu ya? 80-an akhir lah itu. Waktu itu zamannya 90 udah SMP. Iya ya 90 Oh, kamu awal. kakak kelasku, Sa. Asik. 90 91 ya. Oh, dia SMP 80-an ya berarti. Nah. Itu SD. Kakak kelas. 92, 93 lah. 93 waktu itu Indonesia kayak baru ada RCTI ya rasanya waktu itu. Oh, Baru ada. Nah, terus ada zaman-zaman parabola lah dulu waktu itu, nonton TV, terus ada live lihat band-band luar gitu kan. Terus lihat ya dulu banyak acara musik yang sangat bagus gitu di televisi, jadinya itu kebawa sih. Jadi kita itu yang jadi berpengaruh ya? inspired, sangat inspired jadinya. Waktu itu kalau basis Indonesia yang pertama kali yang bikin saya, wah ini apaan nih gitu. Saya lihat Mas Bintang Indrianto. Nah, itu tuh acara TV, lupa deh namanya apa deh. Pokoknya dia bahasnya aneh nih, nggak isi besinya nih. Terus kalau yang luar negeri, ya waktu itu lihat ini Level 42 tau nggak? Ya gitu kan, basis sambil nyanyi. Terus awalnya seneng lihat drummernya. Karena main drum, karena belajar drum ya. Kok asik nih ngatur simbalnya, enggak kayak normal gitu kan. Kok ayang aja nih gitu. Tapi kok yang
gawat jadi emang gening main bass kok gini kok asik ya. Nah, itu dah awalnya senangnya gara-gara Marking itu. ya, marking. Ya marking gara-gara itu dah. Jadinya perhatiannya mulai, wah kok asik nih apa nih gitu. Dari situ mulai jatuh cinta sama ya, bass. mulai nanya-nanya kok dulu di mana les bass nah ada dulu. Yang ada kan les gitar Klasik ya, lagi. klasik lagi ya waktu itu ya. Terus di ngobrol-ngobrol sama Om itu. Gimana caranya nih belajar bass? Oh kamu harus bisa main gitar gitu. Nah. Sedangkan gitar tuh di rumah tuh nggak pernah lagi nih nulis, malah balik ini duduk gitu kan gitar bolongan ya. Nggak suka gitu megang chord tuh dulu aneh. Akhirnya tapi mau nggak mau gitu harus ngerti ya ternyata yang dibilangin itu adalah basic teori musik ternyata tanpa kita sadari belajar itu. Nah pas juga di sekolah kan dapat pelajaran seni musik bersamaan dah waktu itu ada pelajaran seni, ada ya, basic music basic bener-bener tangga nada gitu, do re mi fa sol yang gitu-gitu dah, chord kan 3 nada gitu. Dari situ dah kayak ternyata ya memang harus jadinya dari belajar. situ nyambung lah semua berarti. Ternyata kalau dipikir-pikir nyambung gitu. Terus ada yang bilang juga kalau harus bisa main piano juga gitu, harus main keyboard. Belajar juga, piano belajar Zio. Ya nanya-nanya aja, nggak pernah les. Gitu. Nyesel sih dulu padahal ada yang mau ngajarin loh waktu kecil. Tak ajarin dah gini free gitu. Gak mau aku. Tapi Zio ini bisa semua alat musik loh. Kalau dia mau buat one man show bisa deh. Nggak sih, nggak enak lah one man show. Nggak seru. Kan fee-nya sendiri kan? Mending jadi DJ. Style lagu ya jadi. Kalau one man show kayaknya enggak sih. Enak ngeband lah. Terus Zio lanjut kapan Zio mulai ini ngeband? Mulai ngeband SMA. SMA naik sepeda kan SMA-nya ya? Ya. sepeda sama kring go west. Kelas 1 SMA tuh mulai ngeband waktu itu. Mulai ngeband, saya ingat sekali saya main waktu itu acara sekolah masih kelas 1 akhirnya. Nah dulu kau naik sepeda sekolah? Kan gak boleh ngapa-ngapain. Naik sepeda, naik motor juga akhirnya. Sekarang masih gak sih itu? Udah enggak sih katanya, udah boleh katanya. Tapi tetap Mijiket. Ngeband kelas 1 tapi band campur-campur ada yang sama anak kelas 3 bla bla bla. Waktu itu ulang tahun sekolah main di Up Center. Abian Center. Up Center. Waktu itu main lagu apa? Slang. Oh ya, wajib waktu itu zaman itu ya. Mawar Merah Slang. Kangen Dewa 19. Apa ya? Kok lupa aku ya lagi satu ya. Jamrud enggak kan? Nah. Jamrud itu kelas 3 tuh. Ya, belum kelas 1 tuh belum Jamrud. Mawar Merahku Slang. Lagi satu aku lupa gue apa. Oh zaman itu kan festival ya lagi. Betul lagi hot. Ya itu udah lagi hot festival. Ya, kalau lomba band lagi mau. Ada sempat ikut festival nggak abis itu? Sempat berapa kali lah waktu itu sempat di mana ya? Nggak waktu itu acara apa ulang tahun sekolah? Pas itu ulang tahun sekolah isi mati. Bawa alatnya pakai sepeda. Nah. baru intro jeglek no. Mati lampu. Iya mati lampu Di Art Center mati lampu. Art Center mati lampu. Tapi ya akhirnya nyalain lagi ulang lagi sampai habis. Seru ya waktu itu nggak ada yang akhirnya masih ya natural lah main masih zaman itu. Mikir apa dah. Terus kelas 1 mulai buat band itu ya band sekolah, istilahnya ya, band sekolah lah itu. Pemula lah waktu itu Zio ya. Zio terus band serius kapan Zio? Band mulai serius SMA itu. Ya mulai kalau yang serius banget sih ya kuliah ya. Sama you dah. Sama you. Tanya diri sendiri. Diri sendiri deh. Nah kan berlanjut ke Zio kan. Ya. Perjalanan Zio itu kan SMA mulai buat band ya standar lah kita. Ya band SMA gitu standar. Buat band itu SMA karena dulu SMA kan banyak kegiatan musik ya sekarang juga banyak cuma karena sekarang lagi pandemi aja ya mungkin. Ya kasihan sih. Karena itu sebenarnya melahirkan banyak
orang-orang kreatif sih yo. Sebenarnya acara sekolah itu pensi ya, walaupun nggak Pensi, sebesar iya. dulu nih kita bicara dulu, walaupun nggak sebesar di Jakarta mungkin ya pensi itu, tapi di Bali dengan skup yang kecil banyak sekali melahirkan musisi-musisi yang sih, ya. yang bagus, yang maksudnya ya orang at least orang kreatif ya nggak harus di musik juga kan, banyak sekali. Nah pensi itu udah kayak ajang kreativitas dan nggak boleh kita lunturkan sebenarnya. Sebenarnya itu. Harusnya Jangan ada sampai terus. pandemi menghalangi itu. Ayo sekolah maju buat acara. Terus dari situ Zio kuliah berarti. Nah, cita-citanya dulu Zio sebenarnya pas waktu lagi hot-hotnya main musik waktu itu kan udah dapat dong berarti ininya. Istilahnya petnya waktu itu ya, waktu main musik main band di SMA itu. Punya cita-cita nggak? Oh, aku nih harus jadi musisi nih atau musiknya cuma hobi aja. Kepinginnya sih waktu itu sempat pengen sekolah musik kan. Oh, nah itu berarti udah serius tuh kalau udah kayak gitu. Udah ada kepikiran sekolah musik, nggak tahu mau kuliah apa kan waktu itu. Nggak ngerti. Masuk di sini pokoknya emang udah kepingin serius banget waktu itu. Cuma 98 kan waktu itu rusuh. Nggak dikasih ke Jakarta. Sebenarnya bukan rusuh waktu itu sih. Nah. Yang membuat kita berubah plan itu waktu itu krisis moneter sih. Ya. Krisis moneter akhirnya nggak bisa maunya kan ke Jakarta lah waktu itu ceritanya, karena waktu itu kan ya sampai sekarang sih masih semuanya di sana kan gitu, musik kiblatnya harus ke Jakarta untuk banyak plan berubah itu emang banyak tahun 98 karena krisis moneter semua berubah dolar. Aku pun mau kuliah Israel waktu itu. Asik. Nah maksudnya kan kerusuhan tuh kan pemicunya krisis moneter. Ya itu jadinya nggak bisa. Ya udah akhirnya di Bali daftar di kampus A, kampus B, diterimanya di kampus B. Terus udah ketemu you di sana. Gitu. Oke, berarti seperti kita ketahui Zio ini mulai serius menekuni dunia band waktu kuliah. Ya, kuliah. Oke, aku yang nebak dah. Band pertamanya Zio yang di kuliah adalah ya waktu itu band iseng-iseng ya Zio ya malam inaugurasi apa. Membentuklah sebuah band namanya Hydra. Nah, itu coba diceritakan. Kamu aja nyeritain, kamu bintang tamu sini, kamu nyeritain. Hydra itu gimana sih? Agak-agak lupa ingat nih. Jadi waktu itu harus bikin band kan. Waktu itu ada Denny di drum, Denny dialog, asik. Terus ada Denny gitaris namanya Wistawan. Wistawan, kebetulan kita sekelas nih. Aku suka nebeng dia dulu kuliah. Gung Wah. Ya, Gung Wah ketua panitia dulu. Ketua panitia, kita main juga. Waktu itu kita sengaja ngajak dia biar dapat juara. Vokalisnya belum sih ini udah. Karena gini, awalnya itu kan sebenarnya band inaugurasi angkatan adik Denny kelas itu angkatan ya? setelah Adik kelas ya. Pertama drummernya bukan Denny. Iya. Toke namanya drummernya. Oke ya. Andika. Terus vokalisnya waktu itu belum Hydra tuh waktu itu. Belum cikal bakalnya masih gabungan 14 Adias. Iya waktu itu ada band 14, band Nyawa. Zamannya SMA. Kamu enggak 14 kan dulu ya? Enggak. Ada temanku 14 tuh yang sekarang tinggal di Tukar Badung. Yang Tukar Badung tuh ya. Yang efeknya banyak ada cenik-cenik dah. Dagang, saudagar efek. Terus setelah itu kita jadi ngobrol enggak apa-apa ya sih. Ya. Nah, jadinya gimana aku di situ terlibat. Apa nama bandnya waktu itu belum Hydra. Band ADH namanya. Ya masih band. Setelah kita sibuk adaptasi dengan kampus nggak terasa setahun jalan. Akhirnya bikin band. Akhirnya lebih agak serius nih. Ternyata Denny masuk di kampus yang sama. Iya, tentunya dia diterima lah dia di situ. Aku udah jaga dia di situ ya kita buat band. Dari situlah kebentuknya Hydra kan gitu. Band nyari vokalis waktu itu. Ini yang agak PR memang. Vokalis paling sulit. Ya, ketemu waktu itu. Si Taufik Kim namanya. Taufik Kim. Ketemu Taufik. Jadilah Hydra gitu. Hydra waktu itu. Itu.
Hydra ini Di luar Hydra waktu itu kan mulai serius nih main musik, jadinya saya megai juga gitu, main oh ya. nyari kerja juga di luar gitu. Waktu itu ngafe lah kita waktu Ya, itu main. Ngamen ya. Ngamen lah ya, ngamen, fortian segala macem kita dikerjain gitu. Waktu itu kan ya aktivitas musik banyak festival juga ya akhirnya. Banyak ya. Ya singkat cerita Hydra semakin serius, achievementnya masuk Sony ya dulu itu kita kompilasi ya. Kompilasi Inditen 2. Wih masuk Sony lo gitu. Aing senangnya. Oke Zio, abis itu kan dari Hydra Hydran kan, Ya, Hydran lagi sama saya. Lagi sama ya Hydran juga ada achievement masuk major label. Ya abis itu Semakin singkat, serius. ya sampai semakin serius terus semakin serius, matang lah di situ. Udah kecebur lah istilahnya. Ya. Itu. Abis dari Hydran Zio akhirnya resign kan, Ya. resign. Out. Abis itu Zio, nah disitulah next bandnya Zio tuh Dialog Dini Hari kan. Ya. Nah Dialog Dini Hari itu mungkin Zio bisa ceritain dikit. Jadi gimana? 2008 itu tahun yang sangat krusial ya buat saya waktu itu. 2008 ini memilih jalan hidup gitu waktu itu. Bukan hanya di musik ya, memang di luar di musik juga. Benar-benar akhirnya oke, balik ke Bali. Kan sempat megai waktu itu lah TKI TKI musik. TKI musik. Dan belajar Alkitab. terus. Sud dari Kemana gue waktu itu? ya jauh lah. Ya, di mana di gini Israel ya? Di timur tengah, hampir ke Israel. Oh ya. Oh Dubai ya kalau nggak salah. Abu Dhabi. Abu Dhabi ya dekat. Main kerja di Abu Dhabi waktu itu di klub. Malam, minum kan kayaknya di berat hidup. Akhirnya memutuskan untuk balik. Tapi itu udah out dari Hydran juga. Jadinya pulang nggak tahu ngapain ya gitu. Ngapain nih akhirnya. Oke dah mau aku bikin solo ceritanya waktu itu, bikin solo pakai nama Zio aja. Udah berapa dapat sih kumpul berapa lagu, 4 kalau nggak salah. Udah sempat rekaman waktu itu udah akhirnya ngajak Morris, ngajak Edi bass. Waktu itu nekat aku main keyboard itu, main piano. Tapi udah sempat manggung 1-2 kali itu pakai nama Zio gitu. Cuma waktu itu Dialog Dini Hari juga udah jalan, tapi berhubung itu kan sebenarnya awalnya bukan band ya, itu kan proyekannya Dadang tuh. Ya. Dadang, tapi ada Denny juga di sana. Ya. Ada Denny juga, terus basisnya waktu itu Ian. Cuma Ian emang dia memutuskan untuk di studio saja. Sempat dia main sebentar, dia main bass. Waktu itu aku dengar, oh Ian cuma habis tur 10 titik ini habis itu stop gitu. Kalau nggak salah ya gitu, aku dengarnya begitu. Akhirnya bener dia berhenti. Ya udah posisi kosong ini ya kok seru sana nih gitu kan. Ya udah, kalau nggak ada yang main ya aku aja dah main gitu. Awalnya sih gitu. Akhirnya ya, oh ya ayo gitu diajakin. Akhirnya serius ternyata dia diajakin gitu. Ya sampai sekarang Dialog. Sampai sekarang jadinya Dialog Dini Hari seperti kita ketahui salah satu band yang prestasinya juga banyak ya, yang breakthrough dia. Dia kayak jadi ikon berarti musik folk ya. Ya folk blues Kenwa lah itu istilahnya. Oh. Nah, Dialog Dini Hari banyak menginspirasi band-band lain yang sekarang di Indonesia loh ya, bermunculan itu ya kan. 2000, Ya itu penglihatan saya. 2008 Dan itu bukan dari sentral yang ini, dari sana yang memulai, tapi dari sini. Lagi-lagi Bali jadi pionir kan gitu. Dan lagi-lagi ada Zio di situ. 2008 habis itu ya udah. Habis itu Zio nah sekarang kan Dialog Dini Hari ngerem di situ kan sebenarnya bandnya Zio ya. Maksudnya nggak ada band lain sebenarnya, Jam itu band lain. Cuma Zio berbarengan dengan itu kan banyak nih kegiatannya kayak solo terutama. Iya. Sekarang aku mau nanya nih, solonya Zio nih digarap selama masih jalan dengan Dialog Dini Hari itu ya? Ya. Jadi 2017 waktu itu habis
Dialog Dini Hari, habis itu kan kita bikin Dede Hir tuh waktu itu sama Daresa. Ya sebenarnya itu sih pemicunya bikin dong, lanjutin solonya gini bla 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 gitu, waktu itu ngobrol-ngobrol. Ya udah tak kerjain akhirnya. 2017 rilis 1 album itu, album pertama. Lumayan lah. 1 album sempet lah sibuk jalan sana sini, cuma ya udah bukan yang nggak boom sih. tapi enggak, kita kan ngomong boom. Iya, kita maksudnya kan ininya apa? Berkaryanya ya, penorehan karya, pengabadian karyanya itu yang paling penting. Berarti itu album kan sih ya? Album Si The Sun. Nah, album 2017, 2018, 2019 itu sama Dialog Dini Hari. Full itu ya. Full di situ, tight jadwalnya di situ. Jadi solonya di hold di belakangan gitu. Ya karena solo ya kan itu kan urus sendiri semua sih waktu itu nggak ada. Terus masuk pandemi apa? Sibuknya solo lagi single kan kalau nggak salah. No sebelum itu ada sesuatu tuh. Jadi sebelum ada lockdown ini segala macam. Jadi awal tahun 2019 akhir kan mulai di Wuhan, habis itu masuk 2020 awal secara nggak sengaja Hidra ngumpul gitu loh, kita reuni kan, Hidra. Ya kita tambah bikin yuk gitu. Sama dia lagi nih. Ngumpulin akhirnya ketemu lagi sama, nggak sengaja ketemu ini juga kan dapat nih kontaknya si vokalis gitu di Jogja waktu itu. Akhirnya kita ngumpul lagi, kita decide buat yuk kita re-record 5 lagu lama yang dari tahun 2002 itu. 2002 ya. Jadi Hidra sempat punya album 2002. Tidak ada jejaknya, tidak ada jejak digital sama sekali. Jadi kita waktu itu memutuskan yuk bikin yuk, ini bukan apa ya. Ya ini atas nama karya dan ini legacy lah buat anak-anak gitu. Itu aja sih sebenarnya dan betul. Kita ngumpul lagi teman-teman lama yang sayang karyanya, sayang dibuang. Ngumpul lagi. Maksudnya bukan dibuang, artinya nggak ada pengabadian gitu. Kayak Sio kan solo ya nggak expect untuk booming tapi kan emang itu artinya ya track recordnya ada gitu. Portfolio asik. Nah tapi kalau Hydra ini ya benar-benar reuni benar-benar temen kawan lama gitu, sahabat lama. Jadi di record dia family lagu. Gitu. Akhirnya kita re-record. Utuh nggak ada ganti formasi ya, tetap ya. Nggak ada ya. Oke, Sio berarti habis kan. Itu baru single. Sio. Single yang terakhir ya. Yang kemarin ya, bulan Mei kemarin. Ya. Judulnya apa sih yang itu? Judulnya Sudut Pandang. Sudut Pandang. Si The Sun tuh yang duluan ya. 2017 itu ya. Oke, Sudut Pandang. Ceritain dong lagu Sudut Pandang itu tentang apa sih? Apa sih menghayal gimana? Nangis atau apa? Nggak nangis kan lagu? Sebenarnya point of view sudah Pak. Apa religius? Nah juga. Ya tipis-tipis lah. Soalnya ya. Nggak religius kan nggak selalu tentang. Iya. Gimana kita kan waktu kemarin kan ya bisa dibilang susah ya. Kita di Bali yang hidup dari pariwisata bisa dibilang kan gitu, dan saya bisnis pariwisata, main musik juga mau nggak mau ini kan berhubungan lah gitu, berkaitan semuanya. Kecuali aku punya apotek di Surabaya mungkin masalah gitu, tapi ini kan enggak gitu. Jadi ya nggak tahu. Waktu itu heran aja sebenarnya, awalnya heran lihat ya zaman sekarang sosial media segala macem ya lucu aja lah waktu itu, kok agak kini susah hidup tapi kok ada bisa naik sepeda 80 juta itu awalnya itu kan rasa iri itu pasti ada kan awal-awalnya, cuma ngapain gitu loh, untuk apa gitu kita negatif gitu melihat orang lain gitu ya, sebenarnya itu sih ide lagu ini maksudnya dari cara kita ngelihat orang, kebahagiaan orang dari digital itu sebenarnya pure atau cuma postingan belaka, konten belaka kan gitu. Ya balik lagi sih ke kita diri sendiri. Makanya kan di liriknya aku bilang
aku dulu minta apa ya, aku ketawa aku ngeliatin itu. Jadi sebenarnya sih itu sih. Tentang itu Tentang lagunya. itu. Jadi balik-balik lagi ya kita mensyukuri apa yang kita punya Ya betul saat sekali. ini. Setuju Itu sih, aja setuju. Maksimalkan yang ada. Kalau nggak punya ya udah pakai yang ada. Ya, Gitu. kayak gitu. Itu sudut pandang. Apa idenya gitu. Tepuk tangan dulu Mas. Terima kasih. Oke, Oke. Zio, ngomong-ngomong nih di musik Mas ya. Ya. Selain single dan band, aktivitas reuni dan segala macam tadi, Zio ini diam-diam berkecimpung mencoba merintis sebagai produser kayaknya nih. Gimana Zio ceritanya? Pengen mengorbitkan bintang-bintang muda aja. Wah sih kalau sebagai itu kan udah kayak label ya, kalau itu ranahnya udah label. Ya, kalau mengorbitkan sini Om orbitkan gitu. Sini duduk sama Om dong. Nggak. Saya lebih seneng di ininya sih, proses membuat musik. Iya. Jadi mungkin Ranger lebih ke situ sih, lebih seneng bantuin teman yang Sio ada lagu nih gitu, tolong gimana enaknya dikerjain bareng gitu, workshop lebih ke itu situ halusnya sih. kasarnya kan ngobrak-ngabrik lagu. Ya, Suka ngobrak-ngabrik lagu orang. lebih ke sana lebih kalau benar. sampai Tapi ngobrak-ngabriknya dalam artian yang lebih bagus. Tentu saja sih ya. ya sampai jadi master gitu. Ya, Nanti Zio ini kan taste musiknya tinggi, bagus gitu loh. biasa. Ya, maksudnya ya overall tinggi. Jadi orang banyak yang percaya sama dia. Oh, Zio, tolong dong aransemenin laguku. Nah, itu dia di situ mulai mendalami itu Zio ya. Ranger, apa namanya? Ranger nggak sih? Apa bukan komposer ya? ya Ranger, ada yang kompos juga, ada yang arrange. Jadi benar-benar ada yang mentahnya begini, ada yang arrange ulang dari nol, maksudnya dibongkar benar-benar ada ya gitu. Terus ini goal kedepannya mau jadi music producer apa gimana Zio? Apa cuma sampai segitu nge-arranger aja gitu? Kepinginnya sih apa ya? Produser maksudnya Iya produce ya semua. Ya. Jadi kayak label ya, gitu. Kayak ada talent scout-nya kayak gitu-gitu. Ya. Kan ini sekarang orang datang ke Zio, datang, tolong dong aransemen musikku, terus mau kebetulan Zio punya home recording juga, nah langsung di situ kan kayak prosesnya semua. Apakah kedepannya mau kayak jadi label? aku mau cari kamu jadi dong. kayak temanku yang itu ya. Yang pohon beringin ya. Kalau dia kan emang udah ada timnya. Ini sebenarnya kalau itu kan perlu tim ya. Itu perlu nggak bisa lah dikerjain sendiri. Itu udah kayak manajemen perusahaan. Kalau untuk sementara sih ini belum belum ada kepikiran ke sana. Ya, masih idealis ya untuk senang aransemen musik ya, orang. mungkin ya. Itu funnya di situ ya buat Zio. Zio, apa sih tipsnya untuk kenapa sih Zio suka arrange musik orang? Apa sih yang Zio jadiin ini? Apa namanya? Kok bisa ke sana? Kayak pegangan, maksudnya pegangan dalam apa sih nikmatnya di mana gitu loh. Nah, mungkin bisa di-share sama teman-teman Hellcast. Arranging music itu pertanyaan fun, gitu sulit ini. Nggak, biar menjadi fun karena orang kan mindsetnya gini, arranging music tuh rumit gitu loh. Wih, ngeri, orang udah mundur, defensif duluan kan. Aku nggak bisa nih. Nah, apa sih menjadi kenikmatan Zio untuk arrange music itu? Ngobrak-ngabrik kasarnya musik orang tuh. Nah, mungkin bisa dibilang apapun kan genrenya. Mungkin punk rock lah, musik metal lah, apa. Kalau dia punya kemampuan, kenikmatan. Ya kan, arranging itu musiknya, progresinya apa. Nah kan jadi bisa. Kayak gimana ya, susah nih bilangnya. Soalnya kadang-kadang kita dapat musik yang ada yang udah jadi bahkan yang udah master gitu. Cuma pas tak denger memang kok nggak enak ya. Kok belum pas gitu. Kalau nggak enak terlalu jahat. Cuma ya seneng aja kayak ada apa ya, kepuasan tersendiri terus. Kan lagu udah jadi tiba-tiba harus dirubah. Tapi biar jadinya saya seneng, yang punya lagu seneng juga gitu loh, kan di sana. Ya benar. Di sana sih. Kalau yang saya seneng, yang punya lagu nggak seneng, berarti belum gitu. Harus yang punya lagu, wah enak nih gitu. Lebih enak jadinya. Sebenarnya itu sih yang segitu aja sih, nggak apa namanya,
rasa ininya, rasa goalnya tuh. Goalnya tuh di situ, kenikmatannya di situ ya kayak mungkin ya contohnya yang maksudnya sih mungkin analoginya kayak potong rambut lah kali ya, potongan rambutnya yang dibuat yang dibuat lebih rapi, dibuat lebih apa menurut pandangan Zio, jadi orang secara general tuh melihat bagus gitu loh kan. Ya kan mungkin ada referensi pengulangannya terlalu banyak, Zio potong. Bisa ya kayak gitu. Ada yang nggak perlu, perlu kadang-kadang. Yang nggak penting kita cut. Jam langsung ke sini kayaknya enak nih emosi naik. Nah mungkin kayak gitu. Itu sebenarnya prosesnya kayak kita ngeband sih guys. Iya. Sama lah kayak kita bikin lagu kan gitu, bareng-bareng di studio bikin lagu, enaknya gini. Apa rumusnya, kuncinya apa sih? Referensi kayaknya sih ya. Referensi banyak denger ya. Banyak denger aja sih, banyak denger. Ya sebenarnya itu aja sih banyak. Jadi mungkin teman-teman Hellcast banyak denger itu lagu, salah satu ya. Tetap musik itu adalah hearing soalnya ya. Semakin banyak kita dengar, semakin cross banyak genre, referensi. Ya. Cross genre. Trans genre gitu. Zio, apa namanya goalnya Zio untuk kontribusi musik di Bali ini apa kira-kira nanti? Maksudnya ini kan karena sudah musik production, udah mulai ini bermusik udah nih. Sekarang udah mulai ke agak production gitu. Itu apa kontribusinya? Maunya apa nanti ke depan? Mau terus berkarya di Bali apa mau pindah ke Jakarta apa mau ke Manado? Kepingin sih lihat talent baru gitu ya. Kalau bisa di Bali. Talent baru di Bali. Kalau ya tak bikinin musiknya gitu aja. Pengennya sih gitu. Silakan share sama Zio. Silakan di share sama Zio karya-karya teman-teman. Ya. Mungkin bisa dibantu kayaknya mulai banyak kan ini acara-acara ajang-ajang gitu penyanyi-penyanyi. Ya, mungkin itu talent show gitu ya. Jadinya mungkin yang mungkin itu salah satu jalan untuk menuju. Pengen sih yang kayak show off your creativities gitu. Nggak juga talent baru yang masih muda, bahkan yang udah yang seumuran juga nggak apa-apa kan. Dan kan banyak yang ya istilahnya apa ya udah sudah mapan gitu, tapi ada keinginan pingin punya mini album apa gitu. Karena kreativitas itu kan ada hentinya. Nggak bisa dibendung kan. Mungkin dia aslinya dua bikin lagu gitu, dua ngayal lirik, tapi mungkin harus ngurusin bisnis bapaknya, jadinya nggak bisa berkarya kan, terus dan akhirnya harus sekarang baru ada kesempatan mungkin karena sekarang kan pandemi banyak waktu di rumah waktu yang untuk bisa baru keluar semua kamusnya. Itu keren sih itu kalau bisa kayak gitu. Zio, break dulu bentar Zio. Sip. Kita quickie nih quickie enggak quickie gitu. Quickie sekarang nanya cepat jawab cepat ya Zio. Nah, ini tujuannya ada loh Zio. Mau tahu nih Zio under pressure apa sih decisionnya gitu loh. Yuk kawin aja gitu. Oke Zio, jawab cepat ya. Ya. Ini nggak usah nanya why, just answer gitu. Lay down. Tar. Minum dulu. Sagi, asik. Oh iya. Kita sekarang ditemenin Sagi. Sagi ini fermentasi salak, luar biasa rasanya loh. Ini buat malam mingguan terutama enak banget nih. Nonton Squid Game pakai ini. Give it to me. Nice. Shoot me gitu. Oke, pertama Zio, hitam apa putih? Hitam. Short hair, long hair? Short. Padahal mau gondrongin. Besi apa kayu? Kayu. Celana pendek apa celana panjang Zio? Panjang. Kok gak suka celana pendek? Motor apa mobil? Motor. Oke. Tapi gak punya motor. Zio, jazz bass apa precision? Jazz bass. Swing apa shuffle? Shuffle. Rosewood apa maple? Rosewood. Analog apa digital? Analog. Live apa tapping? Live. Kuta apa sanur? Sanur. Musisi apa produser? Musisi aja. Lebih luas. Ini terakhir nih Zio. Jaco Pastorius apa Mark King?
Ini bisa ini. Bisa cepat sih. Bisa cepat ini. Marking deh. Oh, marking. Marking nyanyi soalnya. Dimarah sama arwahnya Jacob Astorius. Nah, Jacob. Jadi selama ini kamu tidak secintai. Bos kayak wah. Terus Terlalu rumit ya. terlalu jazz Bapak. Kalau marking tuh lebih banyak melahirkan hits-hits yang enak didengar, yang bisa dinyanyiin. Ya mungkin di situ ya. Karena sekarangnya ngomong gitu. Coba dulu zaman Dream Theater lagi festival, kamu jawabnya Jacob Astorius. John Patitucci. Senarnya 8 kayaknya enggak, Bas? 12. Oke, thank you Sio. Thank you. Sio ini seperti biasa, Sio ini jawabnya tenang. Lulusan Kresna soalnya. Oke, Zio, kita sampai di sesi closing ya mungkin ya terakhir sekarang. Nah, Zio, dari sekian banyak aktivitas Zio di musik, apa sih the next? Kita nggak ngomongin 5 tahun ke depan ya, tapi ngomongin yang short term, yang dekat-dekat ini yang bikin Zio itu excited apa sih? Yang ini dah apa? Ya orang gitu sih. Pengen nyelesain mini album aja. Mini album, album sama itu sih dulu yang kepengin kayaknya harus cepat selesai sambil nyari-nyari ini bikin musik buat ya jingle. Buat jingle. Buat siapa aja gitu yang. Oke. Mungkin ada yang perlu jingle. Sekarang kan gitu-gitu. Era digital banyak sekali program orang itu seru banget sih. Iya, butuh jingle, butuh musik kayak 1 menit. Ingat ya teman-teman Hellcast, buat jingle jangan ngambil dari musik orang tanpa izin. Itu penting banget. Makanya sendiri. Kenapa orang yang buat jingle kayak Zio ini punya program seperti itu, karena kita nggak boleh mengambil karya orang sembarangan gitu. Nah, makanya jingle tuh mesti produce sendiri tanpa kena copyright. Kalaupun mau pakai karya orang lain, nah itu mesti ada prosedur yang harus kita ikutin. Lumayan. Ya, itu ya enggak apa-apa, tinggal beli, tinggal apa, tinggal ya kan. Maksudnya kalau original jingle sendiri kan itu beda, lebih original, gitu. Lebih fresh dan lebih bisa kita atur sesuai dengan gimmick yang produk yang mau kita ini kan support kan. Nah, seperti Hellcast kan punya jingle sendiri. Ini mereka produce sendiri loh dari semua genre. Woi. Jadinya mantap. Kayak terutama ya yang mungkin ini tim kreatif di sini luar biasa. Kreativitasnya. Nah, itu artinya kan sadar ini ya, copyright ya sadar. Sio mungkin kasih teman-teman Hellcast tips sedikit dari Zio, gimana sih Zio dari bermusik yang enjoy itu seperti apa? Bermusik itu dalam artian kan gak harus main aja terus seperti kayak musik produce, apa kayak mau arranger itu apa yang biar orang bisa nikmat dan gak takut gitu loh Zio. Ini kan berlaku untuk semua genre kayak aku bilang tadi. Apa ya tipsnya? Yang penting yang selama ini Zio yakini, oh ini yang buat aku jadi confident apa itu misalnya. Ya nggak usah mikirin orang lain aja sih, maksudnya nggak usah, jalan aja, cuek aja gitu kayak apa yang mau rasain musik sendiri ya, maksudnya musik untuk musik sendiri ya gitu, kayak bukan kita cover lagu orang kayak kita bikin musik sendiri atau apa, jadi ya original musik ya memang harus confident, harus ya bahasa sekarang kan gas gitu ya, harus gas aja. Kalau yang penting sadar rambu-rambunya gimana, nah itu penting bisa mempertanggungjawabkan karya itu ya, originalitasannya gitu. Itu aja sih kalau menurutku sih, untuk tips. Paman lagi. Ya benar sih itu, benar. Iya kan. Ya tepuk tangan lagi buat Zio. Confident dengan karya sendiri itu penting. Kadang-kadang kan bertanggung jawab gitu. Ya kadang-kadang kan kita jelek kok kayak gini kedengerannya. Yang penting selama itu karya sendiri, original sendiri, dari hati dan dari imajinasi sendiri, itu pasti akan berbeda dari karya apapun kita
bayangan kita ya kan Zio ya. Ya. Karena Ya, mungkin dibilang mirip ini mirip itu wajar sih ya. wajar nada cuma ada 7 kan gitu. 12 bis. Oh 12. Jangan lupa kunci hitamnya. Kunci hitamnya. Aku hitung yang putih aja. Putih Zio. Oke Zio, satu terakhir sekali Zio. Mungkin Zio punya tagline satu apa gitu. Ya. Tapi gak pernah mikir gitu-gitu. Ya apa kayak praise the Lord apa gitu. Gak pernah mikir gitu. Punya nggak? Apa ya? I love this game. I love this game. Ya kan bagus loh. Love this game artinya, aku yang menjelaskan tuh. Love what you do gitu kan sih ya. Games itu kan banyak artinya. Oke, kayaknya cukup sih ya. Ya. Oke. Thank you. Tangan dulu. Oh ya sebelumnya jangan lupa ya. Nih kita lihat bajunya bagus keren. Dari Electro Hell nih topinya. Wah. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Electro Hell Bali ya. Electro Hell Bali. Ya. Dan ingat nyalakan tombol lonceng notificationnya. Ya. Terima kasih Zio, sampai ketemu di acara di kesempatan lain. Ya, mungkin ada kesempatan lain dari Hellcast kita akan ketemu lagi. Terakhir kita ngejam, yuk. Kita main lagumu aja bisa. Laguku. Ya. Jaman, iya. Tua gampat. Leaving my hometown at the 10 of Sunday morning, leaving on my own with this big old rusty truck. Sunshine on my face, cold breeze on my hair. One thing is I'm living for good. Freedom of the road, yes it breaks my heart away. Suitcase and guitar are full of tears. Freedom of the road, put my heart into the ground. I leave all my memories far behind. So goodbye all my friends, so long to you all. Highways calling, the lonely road it is. I'll keep you in my heart, will never fade away. Forever will always on my mind. So living on the road, yes it breaks my heart away. Suitcase and guitar are full of tears. Freedom of the road, put my heart into the ground. I leave all my memories far behind. I leave all my memories far behind. I leave all my memories far behind.